Pembahasan kita untuk selanjutnya atau dalam pertemuan kali ini adalah membahas tentang keselamatan. Jadi akan ada dua pertemuan atau dua sesi untuk membahas tentang keselamatan. Tapi sebelum terlalu jauh kita membahas tentang keselamatan, ada baiknya untuk kita terlebih dahulu membahas tentang kejatuhan manusia. Sesuai dengan tema yang ada di flyer yang juga saya masukkan ke dalam PowerPoint ini, kejatuhan manusia sangat maut adalah dosa. Kita tahu bahwa maut adalah musuh terakhir, tetapi maut ada karena dosa. Jadi maut itu adalah sebagai dampak dari dosa. Dosa adalah penyebab dari segala kejahatan, penyebab dari segala kerusakan. Nah, secara garis besar kita akan membahas tentang hakikat manusia yang pertama-tama. Yang kedua kita bahas kejatuhan manusia dan juga nanti akibat dari kejatuhan itu. Lalu kita akan bahas inisiatif keselamatan. Inisiatif keselamatan di mana penebusan mutlak diperlukan. Mengapa kita memerlukan penebusan dan mengapa Kristus yang menebus setiap kita. Kita tahu bahwa nyata dampak dari dosa dan tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa, tidak ada siapapun manusia yang bisa menyelesaikan manusia dosa, dan tidak ada cara apapun untuk bisa menyelesaikan dosa. Untuk itu kita membutuhkan Allah. Dalam konteks kekristenan, kita dapat menjelaskan, menyimpulkan bahwa kekristenan itu adalah ajaran yang logik, ajaran yang logis, bukan hanya sekedar mengakui manusia telah jatuh dalam dosa dan ada kerusakan yang terjadi dalam semesta. Itu sesuatu yang nggak bisa kita tafikan bahwa ada bencana, ada masalah, ada kejahatan, ada penderitaan, dan semuanya itu penyebabnya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Itu Alkitab catat. Tetapi di sisi lain yang nggak bisa kita tafikan adalah kita butuh penyelamat, kita butuh penebus. Jadi tidak hanya berhenti mengakui bahwa kerusakan yang ada dalam alam semesta ini karena dosa, tetapi juga kita mengakui bahwa satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah dosa itu hanya Allah. Kenapa? Karena kita tidak sebanding dengan kuasa dosa. Kuasa dosa itu jauh lebih besar daripada kita. Kita di bawah otoritas atau dominasi dosa. Kita membutuhkan sesuatu yang jauh lebih berkuasa, sesuatu yang jauh lebih besar daripada kuasa dosa. Dan hal itu adalah kuasa anugerah melalui karya salib dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang bisa menolong setiap kita, menyelamatkan setiap kita, menebus setiap kita, karena dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dia adalah Allah yang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, lalu Filipi 2 ayat 6-8 terkait dengan kenosis, Allah yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dalam konteks kemanusiaannya, dia menebus setiap kita dengan mengambil resiko, dengan mengambil beban atau hukuman yang harusnya ditimpakan kepada setiap kita. Tetapi dia mengambil semua hukuman yang harus ditimpakan itu pada dirinya dengan dia mati disalibkan. Jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas dan ini luas cakupannya. Tetapi intinya adalah yang mau saya tekankan, penting bagi kita untuk memahami hakikat manusia sebelum jatuh ke dalam dosa dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah, merusak hubungan kita dengan sesama, lalu merusak relasi diri kita secara personal, dan juga merusak hubungan kita dengan kosmos atau alam semesta. Nah, kita mulai dengan
manusia sebagai hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Kalau kita mempertanyakan sebuah pertanyaan, apakah karya ciptaan Allah yang paling agung, yang paling indah, yang paling mulia di alam semesta ini? Kita tahu banyak keindahan di alam semesta ini. Misalnya ya, kita melihat langit, eh, kita bisa melihat indahnya bintang. Kita juga bisa menikmati keindahan alam, misalnya pantai, ya, gunung, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat banyak keindahan di alam ini. Tetapi kalau kita bicara tentang makhluk yang paling mulia atau ciptaan yang paling mulia, maka jawabannya itu tidak bisa tidak adalah manusia. Tentu kita bertanya, mengapa kita menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, paling istimewa. Ada beberapa alasan mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang paling istimewa atau yang paling mulia. Manusia itu begitu unik karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada di alam semesta ini ya makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sederhananya ya, kita ini adalah cerminnya Allah, kita ini adalah bayangannya Allah. Jadi kalau kita berjalan kan ada bayangan. Nah, kita ini adalah bayangannya Allah. Itu analogi yang bisa kita gunakan untuk memahami dengan mudah pernyataan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau Selem Demut, image and likeness. Ya, image dan likeness. Image itu berbicara tentang pikiran, perasaan, ya, kehendak yang ada pada diri manusia sebagai satu pribadi yang utuh. Likeness itu berbicara tentang keserupaan, di mana Allah menghendaki supaya kita memiliki keserupaan atau mengupayakan diri kita untuk tetap memiliki kualitas seperti yang diinginkan oleh Allah. Jadi manusia yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah memiliki tanggung jawab. Nanti kita bisa lihat ya terkait dengan tanggung jawab itu dalam ayat 26 dan ayat 28 dari Kejadian pasal yang pertama. Jadi ada dua ayat yang menekankan tentang tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab, tapi haknya manusia. Jadi hak dan tanggung jawab di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Di mana Allah memerintahkan kita untuk prokreasi atau berkembang biak, beranak cuculah. Dan juga Allah memberikan mandat untuk kita melestarikan alam semesta, alam ciptaan Allah. Dan bahkan otoritas atau kuasa ketika Allah memerintahkan kita untuk memberikan nama dari binatang-binatang. Jadi bagaimana kita harus mengelola ciptaan Tuhan, seperti burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, binatang-binatang di darat. Itu menunjukkan bahwa manusia itu spesial, unik, dan yang paling mulia di antara semua ciptaan yang ada. Selain itu juga manusia memiliki personalitas atau kepribadian. Tadi saya sudah tekankan terkait dengan di dalam manusia ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah pribadi. Dalam diri Allah ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi apa yang ada pada Allah itu ada pada manusia. Nah, manusia juga disebut sebagai makhluk spiritualitas, ya, makhluk rohani. Jadi kita bukan hanya terdiri dari tubuh daging atau tubuh jasmani, tapi kita juga ada tubuh rohani. Lalu ada rasionalitas. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang bertanya, makhluk yang menjawab, dan lain sebagainya macamnya. Lalu manusia adalah makhluk moralitas. Kita tahu bahwa Tuhan menghendaki supaya setiap kita menunjukkan eksistensi kita sebagai makhluk yang bermoral. Jadi Tuhan memberikan ujian. Itu ujian moral. Jangan makan buah itu.
pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Itu ujian moral. Jadi bagaimana manusia mempertahankan keserupaannya dengan Allah dengan takut akan Allah, taat atau tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan. Sebenarnya manusia itu hakikatnya ya adalah kudus, ya taat, setia, mengasihi Allah. Kalau pada akhirnya manusia mengalami kebinasaan, mengalami kematian, mengalami sakit penyakit, dan berbagai macam hal yang buruk dialami oleh manusia, itu sebenarnya sesuatu yang sama sekali tidak diinginkan oleh Allah, dan itu bukan tujuan Allah menciptakan setiap kita. Itu bukan hakikat manusia. Hakikat manusia sekali lagi adalah kudus, hidup benar, setia, taat, dan mengasihi Allah. Itu hakikat dari manusia, diciptakan oleh Allah. Tapi semua hal yang buruk, bahkan penghukuman, itu terjadi karena manusia melanggar hakikatnya. Lalu, manusia adalah makhluk yang punya otoritas. Tadi saya sudah jelaskan terkait dengan ada mandat budaya yang Allah anugerahkan bagi setiap kita, harus melestarikan alam semesta, mengupayakannya, menjaganya, ya mengembangkannya, dan lain sebagainya macamnya. Lalu manusia adalah makhluk kreativitas, ya otoritas dan kreativitas itu dua hal yang sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Betapa kreatifnya manusia ini, sekalipun ya manusia telah jatuh dalam dosa, kita bisa melihat betapa dahsyatnya manusia yang diciptakan oleh Allah ini. Sekalipun kita telah jatuh, kita tetap punya kemampuan, kompetensi atau potensi, dan kita bisa menikmati hari ini ya bagaimana kemajuan dalam berbagai macam hal seperti transportasi, teknologi, ya dan lain sebagainya macamnya. Itu adalah bukti bahwa sebagaimana Allah itu adalah pencipta yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, dan hanya Allah yang mampu melakukan hal itu. Sedangkan kita manusia menciptakan sesuatu atau mengembangkan sesuatu dari apa yang Tuhan sudah ciptakan dari ketiadaan. Jadi bahan-bahannya itu adalah sesuatu yang sudah disediakan oleh Allah. Nah, itulah terkait dengan manusia. Manusia adalah makhluk mulia. Manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang unik, karena manusia adalah satu-satunya makhluk di alam semesta ini yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu kita masuk kepada cerita selanjutnya, yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi kejadian 1, kejadian 2 itu bicara tentang keindahan. Itu bicara tentang sesuatu yang bukan hanya baik, tapi sangat baik. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan menegaskan bahwa semua yang diciptakan itu sangat baik. Kejadian 2 juga berlanjut terkait dengan Allah menceritakan manusia. Dengan Allah menceritakan kembali tentang manusia, itu menunjukkan bahwa benar manusia itulah makhluk yang paling mulia dan yang paling intens diperhatikan oleh Allah. Di Kejadian pasal 2 itu masih berlanjut Allah menceritakan tentang manusia itu, dan di Kejadian 2 itu juga Allah menceritakan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan bersama nantinya. Nah, membahas mengenai doktrin keselamatan sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Untuk memahami penebusan dosa, orang harus terlebih dahulu memahami kondisi manusia yang berdosa dan murka Allah yang setimpal terhadap dosa. Karena tanpa dosa tidak ada murka Allah. Jadi bahkan Yesus tidak perlu menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba kalau kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak perlu ada penebusan.
Tidak perlu ada peristiwa kematian dan kebangkitan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Jadi tanpa murka Allah tidak perlu ya keselamatan diselenggarakan. Tapi karena kita tahu manusia telah jatuh dalam dosa, manusia harusnya ya dihukum, tetapi Yesus menggantikan hukuman yang harus kita terima. Murka Allah ditimpakan pada Kristus yang disebut ya dengan istilah korban substitusi, korban pengganti. Konteks yang penting ini membuat makna kematian Yesus di kayu salib jauh lebih mutlak dipahami. Dengan kita dengan kita memahami dengan benar hakikat manusia yang telah jatuh, sebenarnya pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih ya, kita tidak lagi mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda petik ya remeh-temeh. Mengapa ya Allah menjelma menjadi manusia? Atau yang kedua, nggak perlu Allah datang ke dunia ini, kan Allah Maha Kuasa. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menyerang iman kekristenan. Yang mana pada malam hari ini saya akan buktikan bahwa kekristenan itu adalah agama yang paling menjawab realitas dunia atau masalah terbesar umat manusia. Hanya kekristenan yang bisa ditangkap secara logis kebenarannya. Nah, nanti akan saya jelaskan apa yang saya maksud dengan pernyataan itu. Hukuman yang Allah berikan atas manusia yang berdosa menunjukkan betapa dosa itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, serius, dan menakutkan, serta Allah tidak main-main dalam hal ini. Allah tidak main-main dalam hal ini. Kita tahu bahwa Allah itu sempurna dalam segala hal. Dan seluruh atribut-atribut Allah atau sifat-sifat Allah itu harmonis satu dengan yang lainnya. Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha kudus. Nah, terbukti bahwa Allah itu sempurna atribut atau sifat-sifatnya dengan dengan dia tidak menghilangkan begitu saja akibat dari kejatuhan itu atau dosa itu atau penghukuman itu. Nah, nanti akan lebih lanjut saya akan jelaskan. Jadi tujuan saya itu adalah untuk menjawab pertanyaan, mengapa kalau benar Allah itu maha kuasa, kenapa dia tidak langsung hapus saja penghukuman dari dosa itu. Nah, nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, kejadian 3 berbicara tentang kisah kejatuhan manusia. Ada pergeseran atau perubahan kisah dari dunia ciptaan Allah yang baik dan indah kepada kerusakan dan malapetaka yang akan masuk melalui dosa. Jadi kita bisa melihat ya ada pergeseran cerita dari kisah yang sangat indah menjadi kisah yang sangat buruk karena manusia yang berkehendak bebas itu memilih untuk memberontak, memilih untuk tidak taat terhadap Allah. Nanti kita juga bisa berdiskusi ya topik terkait dengan kehendak bebas dan memang ini sangat diperdebatkan secara khusus dalam kalangan akademisi. Tetapi saya berdiri dan menyampaikan dengan tegas bahwa manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas dan jatuh ke dalam dosa karena menyalahgunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan pada mereka. Allah menginginkan, Allah menghendaki untuk manusia memuliakan namanya dengan menggunakan kehendak bebas itu dengan benar. Jadi Allah tidak mengekang manusia, itu hebatnya Allah kita. Dia menunjukkan, membuktikan keagungannya dengan dia memberikan kehendak bebas terhadap manusia. Bahkan keagungannya tetap terlihat sekalipun manusia memilih untuk tidak mengasihinya atau memberontak terhadap dia. Keagungan Allah tetap terlihat. Apakah Allah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Allah tahu. Ya, tetapi jangan kita mempersalahkan Allah atau Allah jadi dipersalahkan hanya karena dia tahu. Dia kan maha tahu. Nah, ini juga kita harus pahami
dengan baik. Kan Allah menganugerahkan kehendak bebas bagi manusia, dan manusia yang berkehendak bebas itu sendirilah yang memilih ya untuk tidak taat kepada Allah. Apakah Allah tidak bisa menciptakan makhluk yang jauh lebih baik dari manusia? Makhluk yang lebih baik itu makhluk yang seperti apa yang ada dalam benak atau pikiran kita? Makhluk seperti robot. Di mana indahnya kalau kita seperti robot? Yang misalnya nih ya, oke, kita tunduk, oke, kita taat, oke, kita mengasihi Allah, tapi tidak lahir dari keputusan kita, tidak lahir dari pertimbangan kita, tapi karena disetting atau ditentukan, sama seperti misalnya ya robot kecil ya yang disetting untuk mundur-mundur, maju-maju, kiri-kiri, kanan-kanan. Ya, apa indahnya kehidupan kita kalau kita menjadi makhluk yang diciptakan seperti itu? Tidak ada. Makanya menjadi penting untuk kita memahami secara utuh kebenaran firman Tuhan, supaya kita benar-benar pada akhirnya mengerti bahwa makhluk the best, makhluk yang terbaik atau ciptaan manusia yang terbaik itu ya yang Allah ciptakan ini. Kita ini adalah makhluk ciptaan yang terbaik atau versi yang terbaik yang Allah telah ciptakan. Meskipun pada akhirnya manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi itu jauh di luar dari apa yang Allah kehendaki. Tetapi pada akhirnya kebenaran ini bisa kita terima kalau kita melihat secara whole picture, secara utuh ya cerita Alkitab, kebenaran firman Tuhan itu. Selanjutkan, apakah dosa itu? Ya, apakah dosa itu? Nah, kita kalau merujuk kepada Alkitab, baik PL maupun PB, dosa digambarkan dengan banyak istilah. Sekali lagi, dosa digambarkan dengan banyak istilah. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa parahnya keadaan atau kondisi manusia berdosa yang tidak lagi sesuai dengan standar Allah, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana betapa hancur dan rusaknya manusia, dan itu merusak relasi dalam banyak faktor, relasi kita dengan Allah secara khusus, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan pribadi kita sendiri, ya kita menjadi manusia yang egois, ya banyak bahkan masalah yang kita lakukan itu karena akibat dari adanya masalah pribadi, ya adanya masalah pribadi, pribadi kita ini bermasalah, itu yang saya maksud. Jadi selain Allah dengan manusia, manusia dengan sama, manusia dengan dirinya, lalu manusia dengan kosmos. Timbul ya kejahatan, bencana alam seperti tsunami, longsor, gempa, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita merujuk ya kepada istilah-istilah dosa dalam PL dan PB itu ada banyak ya. Misalnya catah yang secara hurufiah berarti tidak mengenai sasaran atau meleset. Ini kalau dalam konteks Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani itu hamartia, meleset, luncas, tidak tepat sasaran. Nah, dalam PL ada istilah lain lagi seperti afon, ya menunjukkan bahwa dosa adalah kekurangan terhadap kejujuran dan integritas, meleset dari yang ditunjuk. Lalu ada pesya. Pesya menunjukkan bahwa dosa adalah revolusi atau penolakan terhadap otoritas atau tidak setia terhadap otoritas yang benar. Suatu pelanggaran terhadap hukum dan atas perjanjian yang dibuat. Lalu selanjutnya ada resya. Dosa adalah penyimpangan dari hukum secara jahat dan penuh kesalahan. Selanjutnya ada asyam, mengartikan dosa sebagai kesalahan dan ketidaksetiaan atau pengkhianatan.
Lalu ada afen, berarti kesia-siaan. Lalu ada juga terakhir ya, menunjukkan bahwa dosa adalah penyimpangan dari natur. Itu namanya afah. Ada juga lagi dalam konteks PB, berbagai macam istilah untuk dosa. Yang paling umum dipakai adalah hamartia, berarti meleset atau luncas atau tidak tepat sasaran. Adikia, melakukan kesalahan, suka terhadap ketidakadilan dan ketidakbenaran. Lalu para basis, menyamping, serong, melawan, dan memberontak. Lalu ada paraptoma, berarti secara hurufiah jatuh ke samping. Lalu ada anomia, tanpa hukum atau tidak memerlukan hukum, menolak hukum. Ada juga paranomia, yang berarti di luar hukum atau di samping hukum. Jadi banyak sekali ya istilah-istilah dosa dalam konteks Alkitab, baik PL maupun PB. Jadi jelas dosa itu begitu merusak, dosa itu begitu besar kuasanya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari penguasaannya atau kekangannya. Dosa itu juga bahkan bersifat mutlak. Kejahatan itu bersifat mutlak. Nah, selanjutnya, intinya dosa adalah pernyataan tentang otonomi spiritual, pelanggaran yang dilakukan terutama terhadap Allah, meskipun juga dilakukan terhadap manusia. Alkitab menggunakan sejumlah istilah Ibrani dan Yunani untuk menggambarkan berbagai macam aspek dan nuansa dosa itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan berbagai macam istilah yang ada. Lalu umumnya semua itu menggambarkan dosa sebagai kehilangan tanda yang ditetapkan oleh Allah, tersesat dari Allah, dan secara aktif memberontak terhadap Allah atau melawan Allah. Penyimpangan dari Allah yang disengaja dilakukan oleh manusia ini sering mengambil bentuk tertentu, melanggar perintah Allah. Jadi intinya dosa itu adalah melawan Allah, pemberontakan terhadap Allah, menggantikan posisi Allah. Itu adalah esensi terdalam dari dosa. Manusia dari God sentris menjadi egosentris. Tadinya berpusat pada Allah, lalu berpusat pada diri sendiri. Allah menggantikan, manusia menggantikan posisi Allah. Manusia ingin berdaulat atau berkuasa terhadap dirinya sendiri. Manusia mencoba untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kebaikan dan kebahagiaan menurut dirinya sendiri, bahkan kebenaran menurut dirinya sendiri. Manusia tidak menyukai Allah, manusia tidak menyukai kebenaran Allah. Apa yang dipandang benar oleh Allah bisa dipandang salah oleh manusia. Apa yang dipandang eh, apa yang dipandang salah ya oleh Alkitab dibenarkan oleh manusia. Memang terjadi satu distorsi yang begitu luar biasa dalam diri manusia yang menyentuh seluruh aspek baik tubuh, jiwa, dan roh. Jadi intinya manusia menggantikan posisi Allah. Manusia menggantikan posisi Allah. Manusia berdaulat dan berkuasa atas dirinya sendiri. Sementara kalau kita bicara tentang keselamatan, itu berbicara tentang apa? Allah menggantikan posisi manusia. Allah menggantikan posisi manusia. Allah mengambil hukuman yang harusnya ditimpakan pada kita, pada dirinya. Dia mengambil hukuman itu. Dia menanggung hukuman itu. Lalu selanjutnya, dari mana datangnya dosa? Dosa berasal dari kehendak makhluk ciptaan Allah. Iblis sebelumnya memimpin pemberontakan para malaikat melawan Allah. Yesaya 14 ayat 12 sampai 20. Muncul sebagai ular, makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Mereka memberontak melawan Allah dengan meragukan firman-Nya dan melanggar perintahnya yang melarang mereka makan dari pohon tertentu. Kejadian 2 ayat 17. Oleh karena itu, manusia pertama menyalahgunakan kebebasan mereka dengan tidak mentaati pencipta mereka. Adam dan Hawa berdosa dan melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi makhluk yang otonom, berdiri sendiri. Bukan apa yang Allah inginkan. Ini
sesuatu yang menarik. Iblis atau setan itu dipersonifikasi sebagai ular dalam Kejadian pasal yang ketiga. Bapak Ibu, ada beberapa penafsirannya. Ini sekali lagi menarik untuk kita pahami dalam konteks akademis ya. Kejadian 3 itu ada beragam penafsiran. Minimal ada dua penafsiran terkait dengan cerita dari kejatuhan. Misalnya ular itu tidak dipahami dalam pengertian setan oleh sebagian kelompok atau teolog. Tapi itu dipersonifikasi atau digambarkan sebagai suara batin yang ada pada diri manusia. Jadi ada dua perasaan yang bergejolak dalam batin. Jadi itu bukan dipahami sebagai setan. Nah, saya secara pribadi tidak setuju dengan pandangan itu. Karena begini, kalau kita melihat secara whole picture ya sekali lagi ya, karena Alkitab itu bukan hanya bersifat sola scriptura, tapi tota scriptura. Bagaimana kita membangun kebenaran atau pemahaman bukan hanya pada Alkitab, tapi dengan melihat seluruh Alkitab, melihat teks, konteks, dan seluruh konteks atau seluruh kitab. Nah, kalau kita melihat keseluruhan dari konteks Alkitab, kita bisa melihat kok bahwa dikatakan oleh surat Paulus bahwa Hawa diperdaya oleh ular. Kita bisa melihat dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi ini bukan sebuah pergolakan batin dalam diri manusia. Tapi memang betul-betul ular yang merupakan manifestasi dari setan. Lalu kita bisa lihat juga dalam kitab mana? Injil Yohanes misalnya. Injil Yohanes Bapak Ibu. Dalam pasal yang ke-8 ayat 44 dikatakan demikian, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jelas dikatakan bahwa dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi ular itu tidak boleh digambarkan kepada sesuatu yang lain selain iblis. Itu adalah iblis atau setan. Dia adalah pembunuh manusia sejak awal. Kalau kita menolak bahwa ular itu adalah setan, pertanyaannya, lalu bagaimana kita mau menjelaskan hubungan antara kejatuhan manusia dan dosa dengan setan? Maka menjadi terang bagi kita bahwa benar kesimpulan kita, ular itu berbicara tentang setan. Dan Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 itu berbicara tentang apa? Kejatuhan manusia dan dosa, dan di pasal yang sama Tuhan menyatakan janji keselamatan, di mana keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular, artinya menghancurkan pekerjaan setan. Kalau ular itu dipahami dalam pengertian suara batin, kenapa Tuhan menegaskan bahwa keturunan perempuan itu, yaitu adalah Kristus nantinya, akan menghancurkan kepala ular, menghancurkan pekerjaan setan. Jadi tidaklah tepat, bahkan sangatlah aneh kalau dipahami itu adalah gejolak batin, ya, atau satu pertentangan dalam batin manusia. Dan ular itu akan menginjak tumitnya. Ya kan, itu mau dipahami bagaimana. Jadi saya lebih setuju itu sesuatu yang bersifat literal. Bukan hanya ularnya, tapi juga buah itu, karena jelas indikasinya dan jauh lebih mudah dipahami ceritanya. Buah pengetahuan yang baik dan jahat itu ada di tengah-tengah taman. Semua buah boleh dimakan kecuali yang di tengah-tengah itu. Itu tidak boleh dimakan. Jadi kalau ada orang yang memahami itu sesuatu yang bersifat simbolik, maka yang pertama, semua buah yang ada itu simbolik dong. Bahkan taman itu simbolik dong. Dan
ada pernyataan seperti ini, bahwa perempuan itu atau Hawa melihat eh, enak untuk dilihat buah itu dan sedap ya kelihatannya. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, saya bacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi teks ini ya itu berbicara tentang apa adanya terkait dengan kisah ya kejatuhan dari Adam dan Hawa pada waktu itu. Jadi setelah dia makan, dia kasih kepada suaminya. Lalu mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan kita bisa melihat betapa mengerikannya kisah kejatuhan itu. Dan itu adalah awal dari ketragisan eh, kehidupan dari umat manusia. Itu awal dari ketragisan dari seluruh eksistensi umat manusia. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kali kedua, dan Yesus akan membawa kita ke tempat di mana ia berada sesuai dengan janjinya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Menarik untuk kita bahas ya seputaran kejatuhan manusia dalam dosa. Apa yang menarik nanti saya akan jelaskan juga ya di pembahasan mengenai akibat dosa. Mungkin saya tegaskan dulu terkait dengan jenis-jenis dosa sebelum saya membahas tentang akibat dosa lebih lanjut. Jenis-jenis dosa itu ada dua. Yang pertama, dosa asal. Adam dalam hubungannya dengan Allah bukan hanya sebagai individu tersendiri. Ia tidak saja manusia pertama, tetapi juga mewakili manusia. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin kita terkena imbasnya? Adam yang berdosa, Hawa yang berdosa, lalu kita ikut berdosa, atau bahkan terkena imbas atau konsekuensi dari dosa itu, seperti mengalami kematian dan kebinasaan. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Bagaimana mungkin kita ikut berdosa, bahkan terkena imbas dari konsekuensi dosa, padahal Adam dan Hawa yang bersalah atau berdosa. Ingat, di sini saya ada tegaskan bahwa Adam dan Hawa itu bukan hanya sekedar manusia pertama, tapi mewakili seluruh umat manusia. Saya kasih satu analogi sederhana untuk kita bisa menangkap kebenaran ini, bahwa dosa asal itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkali. Begini, misalnya ya, ada pertandingan sepak bola, lalu kesebelasan Indonesia ikut bertanding ya di Piala Dunia, meskipun itu masih harapan, dan harapannya ya semoga suatu hari nanti Indonesia boleh masuk ke Piala Dunia. Jadi ketika tim kesebelasan kita diutus, maka tim kesebelasan itu mewakili bangsa Indonesia. Ketika mereka menang, kemenangan itu bukan hanya kemenangan mereka, tapi kemenangan seluruh bangsa Indonesia. Tapi bukan hanya dalam konteks kemenangan, kekalahan juga sama. Ketika bangsa Indonesia kalah, ketika tim kesebelasan Indonesia kalah, kekalahan itu bukan hanya kekalahan mereka, tapi juga kekalahan dari bangsa Indonesia. Karena apa? Karena tim kesebelasan Indonesia itu yang bertanding di Piala Dunia itu adalah perwakilan seluruh bangsa Indonesia. Jadi kita nggak bisa menafikan kebenaran dari dosa asal. Bahkan pemazmur mengatakan, dalam kandungan ibuku aku diperanakkan dalam dosa. Jadi sejak dalam kandungan kita sudah berdosa. Sederhananya deh, ini analogi yang sangat praktis sifatnya. Misalnya anak kecil itu nggak perlu diajarkan bagaimana cara berbuat jahat, bagaimana cara berbohong. Dengan sendirinya dia bisa berbohong atau berbuat jahat. Karena apa?
karena naturnya adalah dosa. Jadi sudah ada dosa yang tertanam dalam dirinya karena dosa asal itu, dosa turunan atau dosa warisan. Tertanam dalam dirinya, dan dosa itulah yang merangsang manusia untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya macamnya. Tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya berbohong. Ya, sangat aneh. Tapi kalau dia bisa berbohong, kita nggak perlu heran. Karena apa? Karena manusia memiliki natur dosa atau dosa asal. Eh, Selanjutnya, mungkin kita pernah dengar pepatah ini ya, tidak ada gading yang tak retak. Artinya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang menyetujui pernyataan itu. Dan itu bukan hanya untuk orang yang dewasa. Itu juga termasuk anak-anak bayi. Meskipun mereka belum melakukan kesalahan atau dosa, mereka sudah berdosa. Makanya kita menolak konsep teori tabula rasa. Kenapa? Itu kan pernyataan yang mengatakan, menegaskan bahwa kita lahir seperti kertas putih. Nah, dalam konteks kekristenan kita tidak setuju. Kita sudah ada noda karena dosa asal itu. Jadi itulah berbagai macam analogi atau contoh sederhana yang membantu kita, menolong kita untuk memahami dosa asal. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil. Karena apa? Sejatinya manusia, Adam dan Hawa itu adalah perwakilan seluruh umat manusia. Masuk ke poin yang selanjutnya, dosa pribadi. Nah, berbagai macam perbuatan dosa dan kegagalan untuk berbuat benar, hal inilah yang merupakan dosa pribadi. Dosa-dosa tersebut berbeda, tetapi tetap menurun dari natur dosa warisan. Jadi yang men-trigger lah, ya, dosa pribadi, dosa faktual, atau dosa tindakan personal, itu tetap itu di-trigger oleh dosa warisan. Semua orang melakukan dosa-dosa seperti itu dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kita masuk kepada poin tentang akibat dosa. Setelah manusia berdosa, Allah masih tetap bersikap sama seperti sebelumnya. Allah berjalan-jalan di dalam taman, ingin bertemu dengan manusia, tetapi manusia sudah berubah sikapnya. Ia takut dan lari, menyembunyikan diri. Ini perlu diperhatikan, dosa tidak mengubah sikap Allah, tetapi sikap dan kondisi manusia. Manusia menjadi takut dan kepribadiannya menjadi terluka dan rusak. Allah memberikan kesempatan kepada manusia. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengakui dosanya supaya dia bisa kembali dengan Allah. Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Dengan demikian, Adam diberi kesempatan untuk mengaku bahwa ia sudah menempatkan dirinya jauh dari Allah. Tetapi dalam sikap takut yang menghantui manusia, ia tidak sanggup lagi untuk mengakui kebenaran tentang dirinya. Tapi dia tidak bisa menyangkali bahwa dia telah menjauh dari Allah karena kejahatan atau kejatuhan yang ia alami. Bahwa dia sudah berdosa. Dia coba menuntut tanggung jawabnya dan mempersalahkan pihak lain. Adam mempersalahkan Hawa, dan secara tidak langsung itu, atau secara implisit ya, itu dia sedang mempersalahkan Allah juga, karena wanita atau perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itu memang Allah yang menempatkannya. Tapi bisa-bisanya Adam itu mau lepas tanggung jawab dengan menyalahkan Hawa. Lalu Hawa menyalahkan siapa? Menyalahkan ular. Nah, ini kisah kisah yang tragis. Jadi kita sudah melihat ketegangan atau ketragisan itu pada waktu itu. Berdasarkan kisah kejadian atau konteks dalam kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
secara khusus. Kita bisa melihat bagaimana manusia mencoba untuk membela dirinya, menyalahkan yang lain, lalu egonya kental sekali, terlihat sekali. Jadi betapa ketegangan dan ketragisan itu nyata sekali pada waktu manusia jatuh dalam dosa, saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, ketika manusia berdosa, mata mereka terbuka dan mereka mengerti bahwa mereka telanjang. Mereka menjadi sadar akan kemiskinan dan kefanaan mereka tanpa Allah. Ingat bahwa kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya bahwa kita harus bergantung kepada Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Mereka menjadi malu satu terhadap yang lain karena dalam situasi dosa di mana Allah dicurigai sebagai pemberi hidup, manusia sendiri menjamin hidupnya dengan daya upaya yang ada pada dirinya, maka setiap sesama dipandang sebagai pesaing dalam usahanya. Sementara itu, dalam suasana persaingan dan kerapuhan yang memalukan harus disembunyikannya terhadap sesama. Kalau kita melihat kisah dari Kejadian 3 sekali lagi ya, kita bisa melihat kelicikan dari ular atau setan dalam ayat dari yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba. Buah itu nanti kamu mati. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebelum ayat yang ke-6, ini coba kita hati-hati dan berfokus atau konsentrasi melihat teks ini atau konteks ini. Bahwa kita tahu bahwa Allah itu telah memberikan yang terbaik bagi manusia. Dan demi kebaikan manusia, untuk kebaikan manusia, Allah memberikan satu larangan. Jadi, tidak ada sesuatu yang buruk pada diri Allah. Dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Allah pada manusia. Tetapi iblis mengesankan seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Allah. Atau ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Allah tidak beritahukan kepada manusia, yaitu terkait dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, di mana manusia akan menjadi jauh lebih baik dengan memakan buah itu. Jadi kita bisa melihat di sini ya, bagaimana setan dengan kelicikannya membodohi dan memperdaya manusia atau Hawa secara khusus dalam konteks ini. Dan persoalan utama dari pemberontakan manusia adalah meragukan firman-Nya. Manusia kesalahan utamanya adalah meragukan apa yang Tuhan firmankan, tidak mengindahkan atau tidak tunduk terhadap apa yang Allah firmankan. Padahal segala sesuatu yang Allah firmankan itu memberikan kehidupan dan untuk kebaikan manusia. Akhirnya apa? Ayat 6, perempuan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Pohon itu, ya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Akhirnya manusia mengalami kejatuhan. Di sini kita bisa menyoroti satu hal, bahwa mempercayai Allah dengan segala apa yang dia ucapkan adalah sesuatu yang mutlak sifatnya. Mutlak sifatnya. Allah itu pemberi kehidupan.
bukan kematian. Allah itu bukan perancang kebinasaan, tapi kehidupan. Allah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan manusia. Tapi manusia menolaknya, manusia tidak mempercayainya. Sehingga manusia menjadi hancur dan menjauh dari Allah. Selanjutnya, Alkitab mencatat bahwa pada waktu manusia memakan buah itu, manusia akan mati. Kematian itu bukan hanya terkait dengan berakhirnya hidup kita di dunia ini, tetapi kebinasaan abadi sebagai penghukuman atas pemberontakan manusia. Kita mengalami kematian sebagai sesuatu yang gelap dan menakutkan, sebagai ancaman. Atas dasar pengalaman ini, tradisi Kristen yakin bahwa kematian gelap itu tidak berasal dari kehendak Allah. Sekali lagi ya, tidak dari kehendak Allah. Tidak ada keinginan Allah. Allah itu kudus. Jadi dia tidak mungkin menginginkan sesuatu yang tidak kudus. Jadi tidak ada dalam benak Allah atau kehendak Allah di mana manusia mengalami kematian. Kematian itu adalah akibat atau konsekuensi dari kejatuhan manusia, dari dosa ya yang dilakukan oleh manusia. Dia adalah pencipta yang baik, Allah maksudnya, tidak diciptakan oleh Allah kematian itu, tapi akibat atau berasal dari dosa, merupakan akibat dosa. Roma 5 ayat yang ke-12, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Jadi jelas bagi setiap kita bahwa dampak terbesar dari kejatuhan dalam dosa itu adalah kematian. Dan kematian ini bukan hanya berbicara tentang kematian fisik, tapi juga kematian abadi atau kebinasaan atau penghukuman kekal yang kita akan alami. Di surat Korintus, Paulus menegaskan bahwa sengat maut itu adalah dosa. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, Paulus menegaskan ya terkait dengan Yesus sesudah bangkit dari kematian, hai maut di manakah sengatmu? Jadi maut tidak bisa berkuasa pada diri Yesus karena Yesus itu lebih besar kuasanya daripada maut, daripada kuasa dosa. Kita tahu mengapa maut itu diidentifikasi sebagai musuh terakhir karena efek atau dampak terakhir dari dosa adalah maut. Tetapi apa yang membuat kita tidak lagi takut dengan kematian baik secara fisik maupun kebinasaan? Karena Yesus telah menaklukkan maut dengan mengalami kebangkitan. Masuk kepada poin terakhir. Nah, poin terakhir ini adalah pengantar untuk kita masuk kepada pembahasan tentang keselamatan, work of Christ, karya Kristus, work of Christ as sacrifice, ya, karya Kristus sebagai korban, di mana dia mengorbankan dirinya dan hanya dia yang bisa menyelamatkan setiap kita. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan setiap kita kecuali Yesus Kristus. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu adalah ide yang berasal daripada Allah, inisiatif Allah, Allah yang berinisiatif dari sejak awal mencari manusia yang telah meninggalkan Allah, yang telah menjauh dari Allah. Lalu Allah berinisiatif puncaknya menyelamatkan setiap kita melalui anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Allah menetapkan jalan keselamatan itu hanya melalui satu cara, yaitu melalui Yesus. Dan Yesus itu bukan hanya penunjuk jalan. Dan Yohanes 14 ayat 6 itu bukan hanya menegaskan bahwa Yesus satu-satunya jalan, tetapi dia adalah Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita. Dan dia mengklaim dirinya as a way, sebagai jalan. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father. Jadi tidak seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus itu pribadi yang dari surga. Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Diidentifikasi sebagai pribadi yang berasal dari surga, dan hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Nah, Yesus itu bukan hanya penunjuk jalan, bukan hanya sebagai penunjuk jalan, dan orang pada umumnya ya
mencari jalan, masih mencari-cari jalan. Tapi Yesus menegaskan apa? I am the way. Akulah jalannya. Jadi kalau mau ke surga, jalannya siapa? Yesus. Dia mengidentifikasi dirinya secara mutlak. Kalau dia hanya sekedar manusia biasa, itu adalah sebuah penghujatan terhadap Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyediakan jalan. Dan Yesus mengklaim, dia bukan hanya sekedar penunjuk jalan, tapi dialah jalan itu. Dia bukan hanya sekedar memberitahu tentang kehidupan, tapi dialah kehidupan itu. I am the life. Akulah kehidupan. Dan kalau kita mau hidup dalam kebenaran, dialah sang kebenaran itu. I am the truth. Ya, dialah sang kebenaran. Jadi kita memerlukan penebusan. Dosa tidak bisa selesai dengan sendirinya. Dosa harus diselesaikan. Untuk manusia bisa selamat, harus ada yang menyelesaikan dosa. Dan ini penting untuk digarisbawahi. Yang menyelesaikan dosa itu adalah seorang yang tidak berdosa, dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Hanya Yesus. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Karena pertama dia adalah Allah, yang kedua dalam kemanusiaannya pun terbukti bahwa dia tidak pernah berdosa atau berbuat salah, sehingga dia menjadi korban yang sempurna. Korban yang sempurna untuk menebus setiap kita. Dalam Yohanes 8, misalnya ya, Yohanes pasal yang ke-8, saya buka beberapa ayat bagi setiap kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada yang bisa membuktikannya, karena memang tidak pernah ada kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu dalam 1 Petrus ayat pasal 2, ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Lalu Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Apa yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar manusia ketika dia berinkarnasi? Dia turut kok merasakan kelemahan-kelemahan kita, apa yang kita rasakan. Bedanya, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada celah, tidak ada noda pada diri Yesus. Sehingga ini sesuai dengan sistem korban yang ada dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, mengapa sering umat-umat Tuhan mempersembahkan domba sebagai korban penebus dosa? Nah, ini adalah sebuah gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus. Ini hanyalah bayang-bayang. Jalannya itu sendiri adalah Yesus. Yohanes pasal yang pertama ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah. Jadi dalam konteks PL, mengapa orang atau umat perjanjian lama atau umat Allah mempersembahkan korban, itu semua adalah bentuk simbolik yang merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa. Nah, biasanya binatang, baik itu domba ataupun burung yang dipersembahkan itu harus benar-benar tidak bercacat. Harus benar-benar tidak bercacat, harus betul-betul sempurna fisiknya. Nah, ini untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan sang penebus. Sang penebus yang akan menebus kita haruslah sempurna. Nah, kriteria ini hanya bisa dipenuhi oleh siapa? Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memenuhi kriteria tak bercacat, tak bercela selain Tuhan Yesus. Untuk itulah saya menegaskan tadi, keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain, tidak ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan setiap kita selain Yesus. Nanti ini ada sisi khusus pembahasan mengenai karya keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus. Kita tentunya percaya bahwa keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal. Tetapi bagaimana kita melihat secara khusus karya keselamatan itu melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, penebusan mutlak diperlukan. Secara singkat saja, karakter Allah sangat kudus, bebas dan adil, menuntut dia menghukum manusia yang berdosa.
Dia tidak dapat begitu saja mengampuni dosa melalui sepatah kata karena keadilannya yang tidak terbatas. Harus benar-benar dipenuhi. Sebaliknya, Allah yang menyatakan kasih setianya dan memilih untuk menghukum seorang pengganti yang sepenuhnya memenuhi syarat sehingga memungkinkan orang-orang yang berdosa menerima belas kasihannya. Hanya ada satu pribadi yang bisa menanggung dosa kita, yang memenuhi syarat untuk menjadi pembebas atau penyelamat. Itu adalah Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Kalau dalam konteks bilangan bilangan 21, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya dalam bilangan pasal yang ke-21 itu diceritakan tentang pemberontakan umat Allah atau orang Israel. Eh, Mereka tidak taat, mereka tegar tengkuk, mereka suka mengeluh terhadap Allah. Lalu Allah menjadi murka terhadap mereka. Allah bukan kurang baik, Allah sering yang melakukan karya mujizat kepada mereka, menunjukkan kebaikannya dengan begitu luar biasanya, menunjukkan kuasanya bagi setiap mereka dengan begitu luar biasanya. Tapi masih saja mereka mengeluh dan melawan Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah membinasakan mereka dengan mereka dipatok ular. Lalu mereka berteriak, meminta tolong, mereka berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular itu daripada mereka. Mereka meminta Musa untuk berdoa agar Tuhan menolong mereka. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk apa? Buat ular tedung dan menaruh pada sebuah tiang. Nah, nanti konteks ini oleh Yohanes itu dikutip dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 16. Jadi peristiwa Musa meninggikan ular tembaga itu merujuk kepada Yesus Kristus yang akan disalibkan untuk menyelamatkan setiap kita. Barang siapa yang percaya, itu akan diselamatkan. Dalam konteks pada waktu itu, pada Musa, barang siapa yang melihat ular itu, mereka akan diselamatkan. Mereka akan diselamatkan dari maut karena ular yang mematikan itu. Jadi itu adalah sebuah peristiwa simbolik yang merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang akan disembelih atau disalibkan karena dosa-dosa setiap kita. Pada Yesus tidak ada dosa, lalu dia mengidentifikasikannya dengan orang berdosa, sehingga kita orang berdosa bisa diselamatkan. Selanjutnya, tidak ada jalan untuk manusia bisa menghindari murka Allah atau penghukumannya. Manusia tidak bisa atau tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak bisa melepaskan dirinya dari belenggu dosa dan dari konsekuensi dosa, yaitu maut atau kebinasaan. Penting saya untuk menegaskan kalimat ini sebagai poin terakhir, bahwa tidak wajib bagi Allah sebenarnya. Tidak wajib bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Yang ada adalah Allah wajib membinasakan atau menghukum kita karena kesalahan, karena dosa, karena pemberontakan. Bentuk dari Allah menegakkan keadilannya, wajib penghukuman itu diselenggarakan. Tetapi ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan, tidak bisa dengan serta-merta Allah membiarkan begitu saja terhapuskan penghukuman itu atau dosa itu. Kalau Allah berinisiatif untuk menyelamatkan, bukti kalau dia benar-benar sempurna, maka dia harus menanggung konsekuensi itu. Kalau kita bertanya, mengapa Allah menyelamatkan kita dengan cara mati atau menderita? Karena upah dosa itu adalah maut. Pertanyaan yang tepat atau yang benar itu bukan begini. Apakah benar Allah bisa jadi manusia? Itu pertanyaan yang nggak perlu untuk dipertanyakan sebenarnya. Karena apa? Allah itu maha kuasa. Kalau kita percaya Allah itu maha kuasa, maka apapun bisa dia lakukan. Kalau kita nggak percaya bahwa Allah itu maha kuasa, kalau kita nggak percaya bahwa Allah bisa menjelma menjadi manusia, berarti kita menyangkali kemahakuasaannya. Jadi pertanyaan yang tepat itu bukan bisakah Allah menjelma menjadi manusia, tapi mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Karena memang tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Allah, dan tidak ada jalan lain bagi Allah untuk menyelamatkan kita selain dengan menjelma menjadi manusia. Karena dengan dia menjelma menjadi manusia itulah dia bisa menanggung konsekuensi dosa itu, yaitu mati atau maut. Jadi dengan demikian tidak lagi menjadi pertanyaan atau persoalan bagi kita.
tentang mengapa dalam konteks kekristenan Allah harus menyelamatkan kita dengan jalan mengalami kematian. Karena nggak bisa dihilangkan begitu saja konsekuensi dosa itu. Allah itu kan sempurna. Allah itu kan sempurna dalam segala hal. Kalau memang keadilannya itu sempurna, ya harus ditegakkan penghukuman itu. Tetapi kalau dia memang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, dia harus penuhi atau tanggung konsekuensi itu. Kan begini. Allah itu kan ini menjadi sebuah pertanyaan teologis dan juga filosofis. Allah itu kan maha adil. Karena dia maha adil, maka dia harus menghukum. Nah, di sisi lain Allah itu maha kasih. Maka dia harus apa? Menyelamatkan atau mengampuni. Satu sisi dia maha adil, maka dia harus menghukum untuk menegakkan keadilannya. Satu sisi dia adalah maha kasih, ya, menyelamatkan setiap kita dengan mengampuni setiap kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana satu sisi dia harus menghukum karena dia maha adil, dan satu sisi dia harus mengampuni karena dia maha kasih. Nah, sarana apa atau bagaimana caranya Allah mengharmoniskan atau mengharmonisasikan kedua sifat yang terkesan bertentangan satu dengan yang lainnya? Ini dijawab dengan satu media, yaitu salib. Salib itu adalah lambang dari sebuah paradoks tertinggi. Dalam diri Yesus ada paradoksal, di mana satu sisi dia adalah manusia, satu sisi dia adalah Allah. Ya, satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Tapi salib itu juga berbicara tentang paradoksal, karena dalam atau melalui salib, Allah menegakkan keadilan dan kasih-Nya. Barang siapa yang percaya, dia menyatakan kasih-Nya dengan mengampuni dan menyelamatkan setiap kita. Barang siapa yang tidak percaya, dia menyatakan atau menegakkan keadilan-Nya dengan menghukum setiap orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini pertemuan pertama kita terkait dengan pembahasan soteriologi dengan dimulai membahas tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.